Aku dipaksa mertua untuk memaafkan perselingkuhan suamiku, bukan dengan wanita lain, tapi dengan adik kandungku sendiri. Keluarga yang seharusnya melindungi justru bersekongkol menghancurkan. Aku memilih diam, sampai mereka pikir aku sudah kalah. Lalu kujebak mereka dengan sadis sampai hidup mereka semua hancur. Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa like. Hujan turun deras di hari pernikahan Nadia. Seolah langit ikut menangis, meratapi keputusan seorang wanita yang memilih mencintai pria yang bahkan tak bisa melindunginya dari luka pertama, restu ibunya sendiri. Pernikahan itu sederhana, namun penuh kepalsuan. Senyuman yang dipaksakan, pelukan yang terasa seperti duri, dan mata-mata penuh penilaian yang menusuk jantung. Nadia berdiri di pelaminan, mengenakan kebaya putih gading. Matanya berkaca-kaca. Tapi bukan karena bahagia. Raka, pria yang ia perjuangkan selama 3 tahun terakhir, berdiri di sampingnya, tampak percaya diri, seolah tak ada yang salah. Padahal, sejak awal, ibunya, Bu Arini, tak pernah menyukai Nadia. Anakmu cocoknya sama anak pengusaha itu, bukan sama perempuan dari keluarga biasa begini. Itu kata Bu Arini pada malam lamaran dulu, dengan suara halus yang dibungkus senyum palsu. Nadia ingat betul, tapi demi cinta, dia tutup telinga. Demi pernikahan yang katanya sakral, dia rela ditusuk dari belakang. Usai akad nikah, Nadia mendekati Bu Arini untuk mencium tangannya. Terima kasih sudah datang, Bu, ucap Nadia dengan lirih, penuh harap. Tapi tangan itu tak kunjung diulurkan. Bu Arini hanya menatapnya dari ujung mata. Sekarang kamu sudah jadi istri anak saya. Tahu kewajibanmu, kan? Jangan cuma cantik doang. Rumah tangga itu bukan soal cinta, tapi soal kemampuan melayani. Nadia menunduk, dadanya sesak. Di sekelilingnya, para tamu tersenyum, berfoto, tertawa. Tapi di dunia Nadia, ada badai yang tak terlihat. Malam pertama, bukan malam romantis seperti di film-film. Raka langsung tertidur setelah memandangi ponselnya sepanjang malam. Tak ada percakapan, tak ada pelukan, yang ada hanya sunyi. Sunyi yang memekakan hati. Nadia duduk memeluk lutut di ujung ranjang. Memandangi cincin kawin yang baru melingkar di jari manisnya. Apa ini arti menjadi istri? Dingin, tak dianggap, dan dijauhi oleh keluarga suami. Seminggu berlalu, setiap pagi, Nadia harus bangun sebelum subuh. Memasak untuk seluruh rumah. Bu Arini tak pernah puas. Nasi kamu keras, telur kamu asin. Ibu kos saja bisa lebih enak dari kamu, kata Bu Arini suatu pagi, melemparkan piring ke meja. Raka diam saja, seolah tak melihat, seolah yang terjadi bukan masalahnya. Dia capek kerja, jangan dikacau dengan hal remeh, kata Bu Arini. Lagi-lagi menyalahkan Nadia. Nadia mulai kehilangan dirinya sendiri. Tak ada tempat mengadu. Orang tuanya di kampung tak tahu apa-apa. Dia malu. Suatu malam, Nadia melihat Raka menerima telepon dari seseorang. Suara tawa itu familiar. Siapa? Tanya Nadia. Teman kantor, jawab Raka sambil berlalu, meninggalkan Nadia di tengah ruang tamu, sendirian dengan rasa curiga yang menyesakkan. Nadia menatap ke arah pintu kamar yang tertutup, lalu ke arah dapur, di mana Bu Arini sedang sibuk menata masakan sisa. Rumah ini seperti medan perang, tapi hanya dia yang berdarah-darah. Malam itu, Nadia bermimpi bertemu ibunya, almarhumah yang dulu selalu membela dan melindunginya. Dalam mimpi itu, ibunya memeluknya erat, lalu berbisik, "Hati-hati, nak, kadang musuhmu bukan orang asing, tapi darah dagingmu sendiri." Nadia terbangun dengan keringat dingin. Dan entah mengapa, dadanya terasa jauh lebih berat dari biasanya. Sesaat sebelum kembali tidur, Nadia tak sadar bahwa dari celah pintu kamar yang tak tertutup sempurna, ada sepasang mata memperhatikannya. Mata yang ia kenal sejak kecil. Dan disinilah kisah ini benar-benar dimulai. Sudah 2 bulan Nadia hidup di rumah mertua. Rumah itu luas, berlantai 2, tapi dingin seperti gua. Tidak ada kehangatan,
Hanya suara nyaring Bu Arini dan tatapan dingin Raka yang membuat hari-harinya menjadi siksaan. Suatu sore, telepon dari kampung masuk. Bibi Rini, sepupu mendiang ibunya, menelepon. Tari mau ke Jakarta, nak. Katanya pengen cari kerja. Bisa numpang di tempatmu sementara. Nadia menelan ludah. Otaknya sempat menolak, tapi lidahnya berkata, iya, Bey. Hari berikutnya, Tari datang. Adik kandungnya, yang selisih usianya 3 tahun lebih muda. Wajahnya cantik, lebih cerah dan manja, dengan gaya bicara yang luwes dan tubuh semampai yang langsung mencuri perhatian siapapun. Raka menjemput langsung ke stasiun. Tumben kamu yang jemput, tanya Nadia saat Raka pulang bersama Tari. Kan adik ipar sendiri, masa nyuruh ojek, jawab Raka ringan. Tari tertawa kecil, dan tawa itu terdengar terlalu genit di telinga Nadia. Tapi ia menepis pikiran itu. Ah, aku cuma cemburu karena aku capek sendiri tiap hari, batinnya. Beberapa hari kemudian, Tari mulai menetap. Awalnya sopan, banyak membantu. Tapi lama-lama, dia berubah. Nadia mulai sering melihatnya keluar kamar malam-malam, padahal kamar Raka ada di lorong yang sama. Sesekali, Nadia memergoki Tari duduk di sofa ruang tengah dengan Raka, terlalu dekat. Kak Raka lucu, ya. Nggak kayak cowok-cowok lain. Adem, kata Tari sambil menyandarkan kepala ke bahu Raka. Nadia berdiri mematung di ambang pintu. Keduanya tersentak saat menyadari kehadirannya. Kamu ngapain ngintip? Bentak Raka tiba-tiba, menutupi rasa bersalah dengan kemarahan. Aku cuma mau bilang makan malam udah siap. Suara Nadia lirih. Bu Arini yang baru turun dari tangga menimpali, Tari itu kayak anak saya sendiri. Jangan dicurigai, apalagi sama kakaknya sendiri. Nggak baik. Nadia diam, tapi matanya menyimpan amarah. Ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang menjijikkan. Puncaknya terjadi malam itu. Pukul 2 dini hari, Nadia terbangun karena haus. Ia turun ke dapur. Tapi dari arah ruang tamu, terdengar suara sayup-sayup. Nadia mengendap pelan, mengintip dari balik tirai. Dan di sanalah ia melihatnya. Raka, suaminya, mencium Tari. Di ruang tamu dengan lampu redup dan tangan yang mengelus pinggang adiknya sendiri. Waktu seperti berhenti. Ini mimpikan, bisik Nadia pada dirinya sendiri. Tangannya gemetar, napasnya tercekat. Tapi ia tidak membuat suara. Ia hanya mundur pelan, naik ke kamar, lalu terkunci di dalam kamar mandi dan menangis hingga fajar. Keesokan paginya, Nadia pura-pura tak tahu, tapi matanya berbeda. Pandangannya menusuk, dingin, dan diam-diam mulai memperhatikan gerak-gerik mereka. Tari mulai berani bersolek berlebihan di rumah. Memakai daster tipis, memanggil Raka dengan nada manja. Bahkan sekali waktu memijat pundak Raka di ruang tengah saat Bu Arini menonton sinetron dan Nadia sedang menyetrika. Tak ada yang berkata apa-apa. Seolah semua orang membenarkan adegan itu. Hanya Nadia yang melihat semuanya seperti mimpi buruk yang tidak kunjung bangun. Malam itu, Nadia membuka laci meja kerja Raka diam-diam. Ia menemukan ponsel lama Raka, yang tak dikunci. Mungkin sudah tak dipakai, tapi masih aktif. Dan di sanalah, di galeri tersembunyi, folder yang dinamai kerja, ada foto-foto Tari dan Raka. Berdua, di dalam mobil, di kamar. Beberapa foto bahkan, terlalu vulgar untuk seorang kakak beradik ipar. Nadia terdiam, tapi tidak menangis. Matanya merah, tapi bukan karena sedih. Jadi begini caranya kalian membalas kebaikanku, ucapnya pelan. Bibirnya bergetar. Kalian pikir aku akan diam, katanya lagi. Lalu dengan tangan gemetar namun mantap, dia memotret semua bukti itu dengan ponselnya sendiri. Selamat datang di neraka yang kalian ciptakan, bisiknya sambil menatap cermin. Di cermin itu, bukan lagi Nadia yang lemah, tapi seseorang yang akan menghancurkan segalanya, dengan caranya sendiri. Sejak malam itu, Nadia tidak lagi meneteskan air mata. Matanya tajam, diamnya menegangkan, dan senyumnya perlahan berubah menjadi sesuatu yang bahkan Raka tak pernah lihat sebelumnya.
Dia bukan lagi istri yang hanya bisa diam. Dia adalah saksi hidup yang membawa bukti. Bukti bahwa dua orang terdekatnya adalah racun paling keji dalam hidupnya. Keesokan paginya, Raka sedang bersantai di ruang tamu. Tari duduk di lantai, menyender di kaki Raka sambil tertawa-tawa menonton TikTok. Bu Arini di dapur, memarahi pembantu karena teh terlalu manis. Nadia datang membawa nampan minuman. Wajahnya tenang, bahkan terlalu tenang. Kak Tari, tehnya, katanya sambil meletakkan gelas tepat di meja, sedikit keras hingga suara gelas beradu terdengar tajam. Tari hanya melirik malas. Raka tidak bicara sepatah kata pun. Tapi mereka tak tahu, ponsel Nadia sedang merekam. Malam hari, Nadia membuka laptop. Ia menghubungkan ponselnya, mentransfer semua bukti. Foto-foto mesra Raka dan Tari. Screenshot chat dengan emoji berciuman dan panggilan sayang. Video CCTV internal rumah yang diam-diam dia pasang di lorong depan kamar. Rekaman yang jelas menunjukkan Raka menyelinap masuk ke kamar Tari tengah malam. Nadia menonton semuanya satu persatu. Sesekali, dia tertawa pelan. Tawa getir, tawa orang yang sudah kehilangan semuanya, kecuali satu, akal sehatnya. Beberapa hari kemudian, Nadia pura-pura lupa semuanya. Ia kembali bersikap ramah, bahkan mulai menata meja makan lebih cantik, membuat sarapan lengkap. "Loh, kamu berubah?" tanya Bu Arini curiga. "Saya sadar, Bu, mungkin saya terlalu sensitif selama ini. Saya akan berusaha lebih baik," jawab Nadia lembut. Tapi hatinya berkata lain. Semakin kalian nyaman, semakin keras jatuh kalian nanti. Lalu hari itu datang. Hari ulang tahun pernikahan mereka yang ketiga. Nadia menyiapkan makan malam sederhana. Mengundang keluarga dekat dan tetangga sebelah. Bu Arini bangga. Tari berdandan seperti akan pergi ke pesta pribadi. "Raka, sok romantis. Ini pertama kalinya kamu buat acara begini," katanya sambil menggenggam tangan Nadia. Nadia hanya tersenyum. "Tenang saja, malam ini akan jadi malam yang gak akan kamu lupa seumur hidup." Pukul 8 malam, semua orang berkumpul. Nadia berdiri di tengah meja makan. "Saya cuma ingin ucapkan terima kasih. 3 tahun pernikahan bukan hal mudah. Tapi malam ini, saya ingin berbagi sesuatu. Sebuah kenangan yang berharga." Ia menyalakan proyektor. Semua mata tertuju ke dinding. Dan muncullah video itu. Tari dan Raka, berpelukan, berciuman, chat mesra, foto-foto vulgar. Lalu video terakhir dari CCTV lorong kamar. Raka keluar dari kamar Tari jam 3 pagi, tanpa kaos, sambil tersenyum. Ruangan berubah hening. Tari menjatuhkan gelas. Raka berdiri, wajahnya pucat. Bu Arini menjerit, "Matikan itu." "Gila kamu, Nadia." Tapi Nadia tak gentar. "Gila, saya hanya istri sah yang ditikam oleh suami dan adik kandung sendiri. Di rumah yang saya rawat. Dengan tangan yang sama, saya melayani kalian semua setiap hari. Tapi hari ini, saya tidak akan melayani siapapun lagi." Tari menangis, mencoba menjelaskan. "Aku nggak sengaja, Kak. Aku cuma butuh perhatian." Nadia menatap adiknya dengan mata kosong. "Kamu tidak butuh perhatian, Tari. Kamu butuh cermin." Lalu ia menatap Raka. "Dan kamu, Raka, selamat. Kamu berhasil hancurkan 2 keluarga dalam 1 kali tindakan. Hebat." Nadia mengambil tasnya. Semua bukti sudah dicadangkan di cloud. Dia meninggalkan rumah itu malam itu juga. Diiringi teriakan dan air mata. Tapi bukan air mata Nadia. Air matanya sudah habis. Dia melangkah pergi dengan satu pesan terakhir yang ia kirim ke ponsel Raka. Permainan baru saja dimulai. Balas dendam seorang wanita tidak datang dengan teriakan, tapi dengan kehancuran diam-diam. Hujan turun deras malam itu. Langit Jakarta menggigil bersama dada Nadia yang hancur tapi tegar. Langkahnya pelan, tapi pasti. Ia membawa koper kecil, 1 tas selempang, dan ponsel berisi bukti perselingkuhan paling busuk yang pernah dilakukan 2 orang yang katanya keluarga. Nadia tidak menangis. Tidak lagi.
Taksi online berhenti di depan gang. Ia masuk tanpa menoleh. Rumah itu, rumah yang pernah ia rawat dan beri cinta, kini hanya jadi tempat pengkhianatan paling memuakkan dalam hidupnya. Pagi berikutnya, di dalam rumah, Bu Arini mengamuk. Wajahnya merah, matanya bengkak. Tapi bukan karena sedih, karena malu. Gara-gara Nadia, keluarga kita jadi bahan omongan. Dia share video mesum ke grup keluarga, ke teman-teman arisan. Raka duduk di sudut, murung. Tari menangis tak henti-henti di kamar. Aku cuma nggak tahan, Bu. Raka perhatian, sementara Nadia dingin. Aku hilaf. Kamu tidur sama suami kakakmu sendiri, Tari. Itu bukan hilaf, itu nafsu, teriak Bu Arini. Tapi setelah emosi reda, Bu Arini duduk. Matanya menyipit, dan seperti biasa, pikirannya mulai bekerja licik. Kita bisa balikkan ini semua. Kita bilang ke orang-orang kalau Nadia itu terlalu posesif. Istri yang kasar, yang sering bentak Raka. Tapi itu bohong, Bu, kata Tari pelan. Kalau kamu mau tetap tinggal di sini, kamu ikut rencana ibu. Atau kamu keluar. Sementara itu, Nadia menumpang tinggal sementara di apartemen kecil milik sahabatnya, Vera. Vera, satu-satunya orang yang percaya dan tahu luka Nadia sejak awal pernikahan. Kenapa kamu nggak laporin aja ke polisi? Tanya Vera. Aku nggak mau dihormati karena jadi korban. Aku mau berdiri sebagai pemenang. Malam-malamnya sunyi, tapi pikirannya berisi. Ia menatap ponsel. Grup keluarga hening. Tapi story dan status mulai ramai. Isu-isu mulai beredar. Nadia ternyata istri yang kasar. Raka selingkuh karena kurang perhatian. Tari hanya korban. Nadia tahu siapa dalangnya. Bu Arini. 2 minggu kemudian, tiba-tiba, Nadia dipanggil ke rumah oleh ayah mertuanya. Pak Hartono, yang biasanya diam dan pasrah pada istrinya. Datanglah, Nak. Ibu dan anak-anak perlu bicara baik-baik. Demi keluarga, Vera memperingatkan. Tapi Nadia memutuskan datang. Bukan karena lemah, tapi karena ingin melihat sampai sejauh apa kebusukan bisa dibungkus demi keluarga. Di ruang tamu rumah itu, Bu Arini sudah menunggu. Wajahnya tenang, senyum tipis menghias bibirnya. Tari duduk di ujung sofa, tertunduk pura-pura bersalah. Raka tak menatap Nadia sama sekali. Nadia, ibu tahu kamu sakit hati. Tapi rumah tangga itu memang gak selalu mulus. Raka memang hilaf. Tapi, dia suamimu. Dan Taria, dia adikmu. Kamu mau kehilangan keduanya karena harga dirimu. Nadia tertawa, ringan, sinis. Harga diri saya cuma menjaga martabat saya sebagai istri dan kakak. Sementara kalian, menjual kehormatan keluarga demi menutup aib sendiri. Bu Arini mendekat, suaranya lebih pelan. Kalau kamu nggak bisa memaafkan, kamu yang akan dianggap biang kerok kehancuran rumah tangga ini. Kamu yang akan ditinggalkan semua orang. Apa kamu kuat menanggung itu, Nak? Apa maksud ibu? Tanya Nadia, matanya menyipit. Kami minta kamu tarik semua tuduhan. Hapus video, minta maaf ke keluarga, dan anggap semua ini tak pernah terjadi. Kembalilah ke rumah, maafkan mereka, atau kami anggap istri durhaka. Nadia berdiri perlahan, matanya tak berkedip. Jadi sekarang saya yang bersalah. Bukan bersalah, tapi terlalu keras, sahut Bu Arini. Kalau begitu, saya akan ajarkan kalian arti keras yang sebenarnya. Nadia menatap Tari yang masih menangis di sudut. Kamu akan dapat balasan dari hidup, Tari. Tapi bukan dari aku. Dari diri kamu sendiri. Karena kamu akan hidup dengan rasa bersalah seumur hidup. Lalu dia menatap Raka yang masih diam. Dan kamu, Raka, tidak perlu kembali padaku. Tapi suatu saat, kamu akan berdoa agar aku kembali. Nadia melangkah keluar. Tapi sebelum pintu ditutup, ia berbalik. Dan untuk ibu, terima kasih sudah ajarkan saya arti pengkhianatan. Sekarang giliran saya mengajarkan arti kehancuran. Pelan-pelan, satu-satu, pintu ditutup, hujan kembali turun, dan Nadia mulai menyusun rencana berikutnya.
Sudah 2 minggu berlalu sejak pertemuan terakhir Nadia dengan keluarga Raka. Sejak hari itu, Nadia tak lagi mengangkat telepon dari siapapun dari keluarga itu. Tidak dari Raka, tidak dari Tari, tidak dari Bu Arini. Semua pesan mereka masuk, lalu langsung dihapus. Tapi dunia luar mulai berbicara. Tiba-tiba muncul gosip bahwa Nadia mengalami gangguan mental. Bahwa ia cemburu berlebihan. Bahwa rumah tangganya hancur karena emosinya tak stabil. Nadia hanya menatap layar. Tangannya tenang, tapi hatinya bergolak. Mereka mulai main kotor. Suatu pagi, Vera datang membawa berita buruk. Nat, kamu tahu nggak? Bu Arini kumpulkan keluarga besar dan ngomong kamu pernah masuk perawatan kejiwaan. Dia bilang kamu fitnah Raka dan Tari karena paranoid. Nadia nyaris tak percaya. Tapi dia tidak terkejut. Vera menyerahkan undangan. Ini undangan pertemuan keluarga. Kamu diundang. Tapi aku yakin mereka mau jebak kamu. Nadia datang dengan baju rapi, make up ringan, dan kepala tegak. Di rumah keluarga besar Raka, semua sudah berkumpul. Paman, bibi, sepupu, bahkan beberapa tetangga. Semua menatapnya seolah dia virus. Tari duduk di kursi tengah. Rambut terurai, wajah pucat, tapi dikelilingi simpati. Bu Arini berdiri. Terima kasih sudah datang semua. Hari ini kami ingin klarifikasi isu-isu yang beredar. Tentang Nadia. Tentang rumah tangga anak saya. Dia menoleh ke arah Nadia. Kami sebagai orang tua merasa kecewa, karena Nadia telah menyebarkan fitnah. Menyebarkan video tanpa izin, dan membuat adiknya trauma. Kami punya bukti Nadia pernah konsumsi obat penenang, pernah stres berat. Itu yang menyebabkan dia melihat hal-hal yang tidak nyata. Ruangan mulai gaduh. Semua berbisik, jadi dia yang gila. Kasihan Tari. Kenapa sih istri zaman sekarang begitu ya? Nadia berdiri pelan. Sudah selesai. Kamu tenang dulu, Nak, kata Paman Raka. Kita di sini mau cari jalan baik. Baik, suara Nadia mulai naik. Baik itu ketika saya diam saat kalian hina saya hari demi hari. Baik itu ketika saya dikorbankan, diselingkuhi, lalu difitnah gila. Tari mulai menangis. Raka masih diam. Bu Arini berdiri dengan wajah sok terluka. Kamu terlalu banyak drama, Nadia. Itulah kenapa kamu nggak pantas jadi istri Raka. Saya istrinya sah, bukan pemaksa seperti anak ibu, teriak Nadia. Hening. Tapi sekarang kamu sudah bukan siapa-siapa. Kamu sudah kami keluarkan dari kartu keluarga. Mulai hari ini, kamu bukan bagian dari keluarga ini lagi. Nadia mematung. Air matanya menetes. Tapi bukan karena sedih. Karena marah. Karena jijik. Karena tak menyangka darah, cinta, dan rumah bisa sedingin ini. Dia membuka tasnya, mengeluarkan berkas gugatan cerai. Baik. Karena kalian ingin aku keluar, aku bantu. Mulai besok, aku bukan cuma keluar dari keluarga ini. Tapi kalian juga akan keluar dari hidupku. Ia menoleh ke Tari. Selamat, Tari. Kamu dapat suamiku, tapi kamu kehilangan kakakmu untuk selamanya. Ia menatap Raka terakhir kalinya. Dan kamu, Raka, kamu akan tahu rasanya ditinggal bukan oleh satu wanita, tapi oleh satu-satunya wanita yang pernah benar-benar mencintaimu. Nadia melangkah keluar rumah itu, diiringi tatapan penuh penilaian. Tapi kepalanya tegak, dan di tangannya, terselip sebuah flash disk, isi bukti perselingkuhan yang belum pernah dipublikasikan. Kalian pikir ini sudah akhir? Ini baru babak pertama. Langit mulai mendung, tapi mata Nadia bersinar terang. Dia sudah dibuang, dipermalukan, dijatuhkan, dan sekarang gilirannya untuk membalas. Sudah sebulan berlalu sejak Nadia diusir dari rumah mertuanya dan dipermalukan di hadapan keluarga besar. Sejak saat itu, kabar tentangnya menghilang. Tak ada yang tahu di mana dia tinggal, apa yang dia lakukan. Bahkan Vera pun merahasiakan semuanya atas permintaan langsung dari Nadia. Aku butuh menghilang dulu, Ver. Biar mereka pikir aku hancur. Tapi kamu nggak hancur, kan? Tanya Vera pelan. Tidak,
Aku sedang berubah jadi seseorang yang tak bisa mereka kenali, sampai waktunya tiba. Nadia kini tinggal di sebuah coworking studio kecil, milik temannya di dunia kuliah dulu. Siang hari ia belajar, membaca, menyusun rencana. Malam hari ia bekerja sambilan, jadi editor lepas, desain media sosial, bahkan bantu manajemen artis TikTok. Semua uang ia kumpulkan. Ia tak mau lagi menggantungkan hidup pada siapapun. Satu malam, Vera datang membawa kejutan. Nat, aku nemu seseorang. Dia temen SMA kita. Dulu suka banget sama kamu. Tapi kamu cuekin. Siapa? Kenzo. Nadia terdiam. Nama itu terdengar seperti gema dari masa yang jauh. Kenzo, si kutu buku, anak pemilik percetakan kecil, yang dulu diam-diam duduk paling depan dan selalu membawa bekal sendiri. Dia sekarang CEO Digital Agency. Gede banget, viral 2 tahun terakhir karena bangun dari nol. Malam itu, Nadia bertemu Kenzo. Tempatnya di rooftop restoran kecil. Kenzo datang dengan gaya santai, kaos polos dan jam tangan mahal. Masih suka ngetik cepat di laptop? Tanya Kenzo dengan senyum tenang. Dan kamu? Masih suka muncul tiba-tiba kayak di perpustakaan waktu kita remaja, jawab Nadia. Obrolan mereka mengalir. Tidak ada basa-basi murahan. Kenzo tahu kabar Nadia. Ia tak bertanya banyak, hanya berkata, kalau kamu mau bangkit, aku bantu. Tapi bukan dengan kasihan, dengan peluang. Dalam waktu 2 minggu, Nadia sudah bekerja di kantor Kenzo. Bukan sebagai staf biasa, tapi sebagai tim kreatif konten khusus untuk klien-klien personal branding dan krisis manajemen. Tugasnya, mengatur strategi digital untuk membongkar aib, membentuk opini publik, dan menciptakan narasi baru yang bersih dan profesional. Nadia sangat cepat belajar. Luka yang dulu membungkam, kini menjadi bahan bakar. Satu sore, Nadia menerima pesan dari Vera. Tari sekarang jadi endorse skincare. Followersnya naik, netizen mulai kasihan. Luar biasa. Dunia sekarang lebih cepat simpati ke pelaku yang bisa menangis daripada korban yang diam. Nadia tersenyum dingin. Ia membuka laptop, masuk ke folder stage 2 pembalasan. Ia mulai membuat akun anonim, menyebarkan potongan video asli yang belum pernah diunggah. Tapi kali ini bukan frontal, melainkan penuh pengalihan, dengan narasi terstruktur. Suami berselingkuh dengan adik ipar, tapi malah istrinya yang disalahkan. Dunia macam apa ini? Netizen mulai gaduh. Nadia berdiri di balkon apartemennya, memandang lampu-lampu kota Jakarta. Tangannya menggenggam flash disk kecil yang masih menyimpan bukti utama, rekaman suara Bu Arini saat memaksa Nadia untuk mengalah. Di belakangnya, Kenzo keluar dari dapur, membawa 2 cangkir kopi. Jadi, kamu siap panggungkan mereka di neraka? Tanyanya tenang. Belum, jawab Nadia. Aku ingin mereka merasa menang dulu. Merasa dunia memihak mereka. Lalu saat mereka ada di atas, aku tarik semua yang mereka injak. Pelan-pelan, sampai jatuhnya lebih sakit dari yang pernah aku rasa. Ia menyeruput kopinya. Mata Nadia tak lagi berkaca-kaca, tapi menyala. 1 bulan setelah Nadia menghilang, nama Raka dan Tari justru makin sering muncul di media sosial. Tari mendadak aktif sebagai selebgram. Endorse skincare, caption motivasi palsu, tangisan di TikTok Live. Saya cuma korban. Saya nggak tahu harus gimana. Saya sayang kakak saya, tapi cinta nggak bisa dikendalikan. Followernya naik drastis. Sementara Raka, naik jabatan di kantornya, makin pamer kemesraan. Postingan mereka dipenuhi simpati. Komentar netizen dipenuhi pujian murahan. Kalian kuat banget, semoga kalian bahagia ya, Kak. Tapi, semua itu hanyalah balon sombong yang menunggu meletus. Hari itu datang. Hari jebakan dimulai. Kenzo dengan koneksi agensinya, menyusun proyek kerja sama fiktif. Sebuah brand fiktif, dengan modal penampilan meyakinkan dan tim konten gadungan, menghubungi Raka untuk urusan kampanye iklan digital senilai 400 juta rupiah.
Kami ingin kerja sama dengan Bapak Raka sebagai juru bicara digital kami. Tapi ada syarat, kami perlu kedekatan emosional, agar pendekatannya organik. Jelas si aktris jebakan yang pura-pura jadi CEO. Raka, yang rakus dan percaya diri, langsung tergoda. Pertemuan diatur di sebuah hotel bintang 5. Tanpa istri, tanpa keluarga, hanya Raka dan kliennya. Apa yang Raka tidak tahu, seluruh ruangan itu penuh kamera tersembunyi. Direkam, disutradarai, disiapkan langsung oleh Nadia. 2 hari setelahnya, video bocor. Bukan oleh Nadia langsung, tapi dari akun buzzer yang dikelola oleh tim digital Kenzo. Judulnya, Suami Selingkuh Lagi. Kali ini bukan sama adik ipar, karma atau nafsu. Video itu viral dalam 3 jam. Masuk akun gosip, dibahas di Twitter, X, TikTok, bahkan masuk thread di Reddit lokal. Wajah Raka terekam jelas, duduk terlalu dekat, menyentuh tangan si klien, dan melontarkan kalimat cabul seperti, kalau kerja sama harus ada chemistry kan. Tapi kalau chemistry-nya panas, aku nggak nolak juga, Tari panik. Live TikTok yang biasa ramai, kini diserbu komentar. Masih kuat bela laki orang. Dulu selingkuh bareng, sekarang diselingkuhin. Rasanya gimana dipermainkan juga. Tari mengamuk, melempar ponsel, menjerit di kamar. Live-nya viral karena breakdown-nya sendiri. Netizen mulai balik arah. Empati berubah jadi hujatan. Tagar Tari pelakor dan Raka selingkuh lagi trending semalaman. Bu Arini mencoba mengendalikan situasi. Ia menghubungi media, mengirim klarifikasi. Tapi netizen tak mudah dibohongi. Nadia, meski tidak tampil di depan layar, membocorkan chat internal keluarga Raka, rekaman suara Bu Arini saat memaksa Nadia, memaafkan, dan bahkan rekaman CCTV baru yang memperjelas hubungan Tari Raka. Semua disebar lewat akun-akun anonim berjejaring. Di balik layar, Nadia hanya menonton, duduk di depan laptop, menyimak semuanya. Vera datang membawakan kopi. Nat, kamu yakin mereka gak tahu ini ulah kamu? Biarin aja mereka mikir. Toh waktu aku dijatuhin dulu, mereka juga gak peduli siapa dalangnya. Sekarang biar mereka ngerasain rasanya dijatuhin tanpa tahu siapa yang narik talinya. Tari menghilang dari media sosial. Raka diskors dari pekerjaannya. Merek yang tadinya kerja sama dengan mereka mulai mundur satu persatu. Bu Arini jatuh sakit, dan diam-diam menghubungi seseorang, Nadia. Lewat Vera, ia kirim pesan. Ibu mohon, temui ibu. Demi keluarga, Nadia membaca pesan itu sambil tersenyum. Lalu membalas satu kalimat, tunggu saya, tapi bukan untuk berdamai. Dan untuk pertama kalinya, Nadia siap berdiri di depan panggung. Bukan sebagai korban, tapi sebagai hakim. Sebuah pesan singkat dari Vera membuat Nadia menatap layar lebih lama dari biasanya. Bu Arini minta ketemu, katanya, demi keluarga. Nadia tidak langsung membalas. Ia hanya tersenyum dingin, lalu menulis satu kalimat, tunggu saya, tapi bukan untuk berdamai. 3 hari kemudian, sebuah pertemuan diatur di kafe tertutup. Nadia datang dengan pakaian hitam sederhana. Dandanannya minimalis, tapi elegan. Sementara Bu Arini, yang dulu selalu tampil angkuh dan mewah, kini terlihat menua, dengan kerudung kusut dan wajah lelah. Kamu terlihat berbeda, kata Bu Arini membuka percakapan. Saya memang sudah beda, Bu. Sekarang saya hidup dengan mata terbuka. Bu Arini menarik napas panjang. Saya tidak akan panjang lebar. Keluarga, kami sedang kacau. Raka kehilangan pekerjaan. Tari depresi. Netizen sudah benci kami semua. Lalu, sahut Nadia datar. Kamu sudah menang, Nadia. Kalau ini tentang pembalasan, kamu sudah berhasil. Sekarang, saya minta cukup. Hentikan semua ini. Saya baru mulai, Bu. Bu Arini terdiam. Nadia membuka tas kecilnya, mengeluarkan amplop coklat. Ia meletakkannya di meja, tanpa bicara. Apa ini? Tanya Bu Arini curiga. Dokumen. Salinan perjanjian tanah atas nama Raka, yang ternyata dulu dibeli pakai uang ayah saya.
Tanah itu sekarang dipakai keluarga ibu buat jaminan bank. Bu Arini membelalak. Itu bohong. Saya punya bukti transfer. Juga rekaman suara almarhum ayah saya sebelum meninggal. Saat ibu meminjam uang tapi bilang, nanti atas nama keluarga bersama. Padahal dipalsukan dan diatasnamakan Raka. Saya juga punya surat notaris tahun 2018, Bu. Yang ibu kira sudah hilang. Bu Arini mulai gemetar. Kamu nggak tahu apa-apa, Nadia. Saya tahu segalanya. Saya tahu ibu dulu nikah siri dengan pria lain sebelum menikah dengan Pak Hartono, tapi menutupinya demi warisan. Saya tahu Raka bukan anak kandung satu-satunya Pak Hartono. Dan saya tahu, ibu menutupi skandal bisnis keluarga ibu yang melibatkan pemalsuan pajak belasan tahun lalu. Bukti-buktinya ada di flash disk ini. Nadia meletakkan flash disk di samping amplop. Saya belum unggah ini, tapi saya bisa, kapan saja. Bu Arini menunduk. Tangannya menggenggam gelas kopi yang tak disentuh sejak awal. Kamu mau apa, Nadia? Saya mau ibu diam. Tak usah klarifikasi apa-apa ke publik. Tak usah bela Tari. Tak usah hina saya. Dan jangan coba-coba sentuh nama saya lagi. Atau ini akan jadi berita nasional. Bu Arini menggertakkan gigi. Kamu pikir kamu bisa permalukan saya seenaknya? Saya tidak permalukan ibu. Saya hanya tunjukkan siapa ibu sebenarnya. Dunia yang dulu ibu injak, sekarang berdiri di atas luka saya. Saya tidak datang ke sini untuk berdamai, Bu. Saya datang untuk memastikan, ibu tidak akan pernah bisa menyakiti perempuan lain seperti ibu menyakiti saya. Sementara itu, di luar kafe, seorang pria menunggu di mobil. Wajahnya tenang, dengan laptop di pangkuan. Itu Kenzo. Ia sedang memantau rekaman pertemuan mereka dari kamera pin kecil di kalung Nadia. Kalau dia bicara kasar atau mulai main ancaman, kita bisa langsung mainkan kartu terakhir, kata Kenzo lewat earpiece. Tenang, dia nggak berani. Dia lebih takut kehilangan nama baik daripada kehilangan menantu, jawab Nadia pelan, tanpa menoleh. Nadia berdiri dari kursi, mengambil kembali flash disk. Saya pulang dulu. Oh, dan satu lagi, Bu. Ia menatap Bu Arini tajam, lalu berkata pelan. Saya memang sudah bukan menantu ibu. Tapi mulai hari ini, saya adalah mimpi buruk yang akan terus hidup di kepala ibu, siang dan malam. Nadia berjalan keluar kafe. Langkahnya mantap. Sementara Bu Arini hanya bisa menunduk, terdiam, tenggelam dalam ketakutan yang dulu ia sendiri ciptakan. Sudah 2 bulan sejak pertemuan terakhir Nadia dengan Bu Arini. Dan sejak saat itu, keluarga Raka benar-benar diam. Tak ada klarifikasi. Tak ada pembelaan, tak ada hujatan lagi, hening. Tapi dunia tidak berhenti. Nama Tari mulai redup di media sosial. Brenta lagi percaya. Followernya menurun drastis. Bahkan akun endorse mulai menagih fee yang sudah dibayar di muka. Sedangkan Raka, kehilangan pekerjaannya untuk selamanya. Tak ada perusahaan yang mau menerima pria dengan 2 skandal publik dan 1 reputasi tak bermoral. Bu Arini jatuh sakit, dan untuk pertama kalinya, keluarga itu merasakan rasa sakit yang dulu hanya Nadia yang menanggungnya. Sementara itu, di apartemen sederhana yang kini jadi kantor pribadi Nadia, suasana justru makin produktif. Nadia bersama Kenzo membangun agensi krisis media yang kini viral karena mampu membersihkan reputasi korban-korban manipulasi digital, terutama para perempuan. Namanya, Aura, agensi untuk reputasi dan advokasi. Apa kamu sadar, Nat? Kamu sekarang bukan cuma bangkit. Kamu memimpin, kata Kenzo saat mereka meninjau presentasi klien. Nadia tersenyum kecil. Aku tidak balas dendam dengan batu. Aku balas dengan panggung. Suatu malam, sebuah pesan masuk. Bukan dari Tari, bukan dari Bu Arini, tapi dari Raka. Aku tahu kamu nggak akan balas. Tapi aku cuma mau bilang, aku hancur. Aku butuh kamu. Aku sadar sekarang. Semua ini salahku. Tari kabur. Ibu makin sakit. Aku cuma ingin minta maaf. Bukan untuk balikan.
Tapi supaya aku bisa tidur. Nadia hanya menatap layar. Lama. Lalu dia menutup ponselnya. Mengambil satu buku catatan tua dari laci. Buku jurnal yang dulu ia tulis saat awal pernikahan. Halaman pertama hanya ada satu kalimat. Rasa sakit yang tidak dibicarakan, akhirnya akan mencari jalan untuk bersuara sendiri. Di tempat lain, Tari berjalan sendirian di trotoar. Matanya sembab, rambut berantakan, membawa ransel lusuh. Ia kabur dari rumah. Ia kehilangan segalanya. Dan, sedang hamil. Aku nggak bisa balik. Ibu akan marah. Kak Raka sudah muak. Semua orang lihat aku sebagai monster, bisiknya sambil memeluk tubuhnya sendiri. Ia mencoba menghubungi Nadia. Nomor sudah diblokir. Hari berikutnya, di sebuah talk show pagi, Nadia hadir sebagai narasumber. Tema acaranya, perempuan disalahkan, saat pengkhianatan justru diminta diterima. Wawancara itu viral. Netizen baru, yang sebelumnya tak tahu kisahnya, terhenyak saat tahu bahwa Nadia adalah mantan istri Raka dan kakak dari Tari. Saya tidak ingin membalas dengan kekerasan. Saya hanya ingin mereka merasakan rasa sakit yang dulu dianggap biasa. Saya bertahan, bukan karena lemah. Tapi karena saya tahu, luka saya akan jadi senjata. Setelah acara itu, akun media sosial Nadia naik drastis. Ratusan pesan masuk. Sebagian besar dari perempuan yang pernah mengalami pengkhianatan yang sama. Nadia menjadi simbol perlawanan yang elegan. Malam hari, Nadia berdiri di jendela apartemennya. Di tangannya, secangkir teh. Di meja, surat dari rumah sakit, dari divisi kanker, ditujukan pada Bu Arini. Bu Arini mengidap tumor ganas. Aku bisa biarkan dia mati dengan penyesalan atau aku bisa lakukan sesuatu yang lebih menyakitkan, maafkan. Kenzo masuk dari dapur, memperhatikan Nadia yang dia menatap langit Jakarta. Kalau kamu mau pergi ke rumah sakit, aku temani. Aku belum putuskan, sahut Nadia pelan. Tapi kalau aku datang, bukan sebagai mantu, bukan sebagai anak, bukan sebagai korban. Ia menatap keluar jendela, tajam, tapi tenang. Aku akan datang sebagai seseorang yang telah mengubur masa lalu dan membawa cermin agar mereka melihat wajah mereka sendiri. Pagi itu langit mendung, Nadia mengenakan blus putih polos dan celana kain abu-abu. Sederhana, tidak ada perhiasan, tidak ada riasan berlebihan. Kenzo menunggu di lobi apartemen. Kamu yakin mau ke rumah sakit itu? Aku bukan datang untuk dia, jawab Nadia. Aku datang untuk diriku sendiri. Untuk membuktikan bahwa aku sudah selesai membenci. Rumah sakit Cendana, ruang VIP 304. Bu Arini terbaring lemah. Tubuhnya kurus, pipinya cekung. Tak ada lagi sisa arogansi. Hanya tubuh renta yang menanti penyesalan menyentuhnya. Nadia masuk. Raka berdiri di dekat ranjang, menunduk. Tari, wajah sembab, perut membuncit, duduk di kursi roda, memandangi Nadia dengan pandangan campur aduk, malu, takut, dan hampa. Nadia, suara Bu Arini nyaris tak terdengar. Saya tidak datang sebagai keluarga, ucap Nadia datar. Saya datang untuk memastikan ibu tahu saya baik-baik saja, tanpa kalian. Saya tidak datang untuk berdamai. Saya datang untuk mengakhiri semuanya. Bu Arini terdiam, matanya berkaca-kaca. Tari tak berani menatap. Saya sudah memaafkan, tapi saya tidak akan pernah melupakan. Nadia berdiri, tak menangis, tak gemetar. Selamat tinggal, Bu. Selamat tinggal semuanya. Lalu ia melangkah keluar, perlahan, tapi penuh harga diri. Beberapa minggu kemudian, Nadia menghadiri rapat besar di kantornya. Aura berkembang pesat. Kantornya penuh anak muda penuh semangat. Vera sibuk mengatur konten. Kenzo memimpin tim bisnis. Dan Nadia, ia duduk di ruangannya. Eneng, bahagia. Tidak karena melupakan masa jalannya, tapi karena ia sudah menang. Bukan karena membalas, tapi karena akhirnya memilih melepaskan.